Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nina Maharani. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Nina. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, baiklah. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menjalankan kewajiban kalian? Kewajiban kalian adalah belajar, membantu kedua orang tua, dan beribadah. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Silahkan perwakilan kelas untuk maju menjadi dirigen ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali ya. Oke, baiklah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang ideologi Pancasila. Nah anak-anak, apakah ada yang tahu tentang pengertian ideologi Pancasila? Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian ideologi Pancasila. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan pengetahuan. Sementara Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Nah, Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang tercantum dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi suatu di antara sarana di dalam pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Adapun fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nah, tujuan ideologi Pancasila ialah yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM, hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa dan nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat,
menciptakan bangsa yang berdemokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Yang kelima, menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Dimensi ideologi Pancasila ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, yaitu dimensi idealisme. Yang kedua, dimensi realita. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Suatu ideologi, selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Adapun 3 dimensi Pancasila tersebut diantaranya adalah 1, dimensi idealisme. Dimensi idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi bersumber pada nilai-nilai filosofi atau sistem filsafat. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Ya, idealisme. Oke. Selanjutnya dimensi normatif. Ingat norma kita udah pelajarin ya di kelas 1. Norma itu aturan-aturan yang berlaku ya di masyarakat ya. Nah, dimensi normatif ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila ini mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas ya. Selanjutnya dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasar. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Oke ya, sekali lagi Ibu ingatkan, sebenarnya yang terpenting itu orang-orang yang menjalankan nilai-nilai Pancasila, bukan orang-orang yang mengaku sebagai Pancasilais ya. Intinya Pancasila itu harus dijalankan, bukan cuman diomongkan saja ya, bukan sebagai pencitraan doang, tapi Pancasila ini nilai-nilainya harus kita jalankan. Oke ya, sekian untuk dimensinya. Selanjutnya kita akan melihat perwujudan perilaku-perilaku yang saya bilang tadi yang harus sebenarnya diwujudkan, bukan cuman dikatakan doang, cuman dibesar-besarkan doang, tapi harus diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Oke anak-anak, semoga penjelasan dari Ibu tadi bisa dipahami ya. Nah, Ibu akan memberikan permainan buat kalian agar tidak mengantuk ya. Ibu akan memberikan pena kepada salah satu siswa, dan siswa yang menerima pena ini akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Baiklah, kita mulai ya. Jelaskan pengertian ideologi Pancasila. Baiklah. Benar.
Kamu? Apa makna ideologi Pancasila? Ya, baiklah, cukup ya. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini ialah pentingnya ideologi bagi suatu negara. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan karena setiap dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan dunia beserta isinya. Ideologi berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Dalam hal ini, ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas atau rasa kebersamaan dengan mengangkat berbagai perbedaan. Nah, anak-anak, itu tadi pengertian mengenai ideologi Pancasila. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.